Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, tolong ingat firman Tuhan ini dengan baik. Jangan menjadi orang yang arogan, jangan menjadi orang yang sombong, jangan menjadi orang yang angkuh dan tinggi hati. Seperti apapun kedudukan saudara-saudara sekalian, sekalipun engkau sudah berbintang 4, sekalipun engkau sudah punya kedudukan tertinggi di negerimu masing-masing, tolong ingat, jadilah orang yang rendah hati. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada firman Tuhan yang mengingatkan kami semua supaya kami bebas dari kutuk kesombongan, angkuh, tinggi hati, dan arogan, supaya hidup kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang, apalagi kalau kami adalah seorang pemimpin. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama 1 Raja-Raja 12. Ini ayat firman Tuhan yang tidak biasa untuk kita. 1 Raja-Raja pasal 12 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Amin. Ini sikap dari Rehabeam yang sangat menyedihkan. Gara-gara sikapnya itu kemudian negara Israel terpecah menjadi 2. Kerajaan Israel Utara 10 kerajaan, dan sisanya di bagian selatan suku Yehuda dan Benyamin itu tinggal tersisa 2 kerajaan, 2 suku saja. Saudara pemirsa, dengan satu kata saja, coba bayangkan, rakyat minta diringankan. Mereka sudah bekerja keras untuk membangun istana Salomo, membangun bait suci. Bukannya tidak bekerja keras itu saudara sekalian, rakyat yang menanggungnya. Dan pada masa Rehabeam, bait suci sudah ada, istana sudah ada. Jadi rakyat minta penasihat-penasihat yang tua, penasihat ayahnya mengatakan, ringankanlah beban rakyat sekarang. Semua kan sudah ada, negara sudah makmur. Jadi sekarang mau buat apa lagi? Dan kemudian dia jawab dengan itu tadi, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Dia mengatakan bahwa dia mau lebih lagi memberatkan masyarakat. Itu kata-kata yang sangat berbahaya. Kata-kata kutuk, kata-kata arogan, kata-kata sombong, kata-kata angkuh, kata-kata tinggi hati. Dan mari kita berdoa hari ini ya untuk seluruh jemaat, bila engkau punya kekuasaan, mari engkau lebih rendah hati. Katakanlah, saya umpamakan di negara kami di Indonesia. Bila engkau menjadi lurah atau kepala desa, mari engkau menjadi lurah dan kepala desa yang rendah hati. Mari sesudah itu engkau menaik lagi ke atas, ya. Karena sekarang misalnya lurah dan kepala desa juga diharapkan itu sudah sarjana S1. Kemudian naik engkau jabatannya menjadi camat misalnya. Ya, kalau di luar negeri itu satu kelompok yang sebenarnya cukup, kalau di berbagai tempat di negara tetangga misalnya, itu sudah menjadi seperti kabupaten. Karena dari sanalah datangnya pemilihan untuk anggota parlemen, anggota DPR-nya. Ya, tapi kita belum. Kita di kabupaten. Oke, naik menjadi camat, lebih rendah hati lagi. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi bupati. Bupati di Indonesia itu adalah jabatan politik.
Jadi menjadi bupati lebih rendah hati lagi, menjadi gubernur lebih rendah hati lagi, menjadi menteri sangat rendah hati. Kalau engkau melakukan itu, engkau akan menjadi berkat besar bagi orang. Oleh karena itu saya menyatakan kepada saudara sekalian, anak-anakku yang kekasih, yang Tuhan sudah beri jabatan bagus, saya mengatakan kepadamu, jadilah orang yang rendah hati. Itu yang membuat pelayananmu menjadi berkat. Tugasmu dalam pemerintahan, dalam bidang politik menjadi berkat bagi orang lain. Saya sedih mendengar seringkali bagaimana dalam hal politik orang berantem satu dengan yang lain. Itu kepentingan kekuasaan kan? Dan tidak ada kekuasaan yang langgeng. Kalau di Indonesia misalnya, paling lama orang bisa menjabat, katakanlah untuk presiden, paling lama orang bisa menjabat selama 5 tahun. Setelah itu dipilih lagi 10 tahun. Lepas itu tidak bisa lagi dipilih. Jadi itu saudara sekalian, mari sadar benar bahwa jabatan seperti tadi Rehabeam yang waktu itu masih kerajaan, orang bisa menjadi raja sampai meninggal, tetapi kesan kita dengan sikap arogan dari orang muda ini sangat berbahaya. Oleh sebab itu, pada posisi apapun saudara sekarang, jadilah orang yang rendah hati. Kata kunci untuk berhasil sebenarnya ada 3. Itu sabar, rendah hati, dan setia. Mari saudara pejabat publik terutama, mari saudara sekalian, mulai dari sekarang dengar firman Tuhan ini. Semua orang percaya yang ikut dalam media sosial saya yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari pegang 3 hal itu. Ya, apa tadi? Sabar, rendah hati, dan setia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan menolong semua anak-anakku yang menjadi pejabat publik. Sekarang juga mulai generasi cucu hamba-Mu Tuhan, supaya mereka semua menjadi orang yang sabar, rendah hati, dan setia dalam mengerjakan tugas dan pekerjaan mereka. Tidak boleh ada seorang pun yang arogan, tinggi hati, dan sombong. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.